Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, kembali lagi bersama Pak Yuda di dalam pelajaran TIK kelas 9 ya, teman-teman. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oke, teman-teman, untuk pertemuan video kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya membuat sebuah daftar pustaka secara otomatis ya di aplikasi Microsoft Word. Oke, teman-teman semua kelas 9 mungkin saat ini untuk pengetikan tugas akhirnya sedikit lagi sudah mau selesai ya. Pasti untuk pengetikan tugas akhir tersebut ketika kita sudah mau selesai ya untuk membuat tugas akhir, maka kita akan membuat yang namanya daftar pustaka ya, teman-teman ya. Oke, apaan sih itu daftar pustaka? Apa sih itu daftar pustaka ya, teman-teman? Oke, di sini Bapak akan coba jelaskan ya secara umum ya tentang daftar pustaka. Nah, di sini Bapak sudah googling ya. Jadi di sini ada menurut seorang ahli bahasa ternama Indonesia ya, namanya Goris Keraf. Nah, jadi dia mengatakan bahwa daftar kepustakaan atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul, buku-buku, artikel, maupun bahan penerbitan lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan yang sedang digarap ya, teman-teman. Nah, oke, jadi daftar pustaka kalau menurut seorang ahli seperti itu ya tadi ya, teman-teman. Nah, kurang lebih daftar pustaka itu adalah ya tadi ya kumpulan judul-judul atau judul buku atau artikel atau mungkin jurnal atau juga website ya yang kita ambil tulisannya untuk untuk jadikan bahan atau sumber dari tugas akhir kita atau tulisan karya ilmiah kita ya, teman-teman ya. Jadi yang namanya tulisan karya ilmiah itu kan pasti ada sumber-sumbernya, dia mengarah kemana ya. Nah, itu biasanya kan berdasarkan dari buku, artikel, jurnal, atau website. Nah, itu harus kita cantumkan tuh sumber yang kita ambil, sumber-sumber tersebut yang kita ambil, kita cantumkan di daftar pustaka. Kalau dalam bahasa Inggris, daftar pustaka itu adalah bibliografi ya, teman-teman ya. Oke, itu ya sekilas tentang daftar pustaka. Tujuannya apa sih kita membuat daftar pustaka? Nah, di sini ada tujuannya ya. Nah, ini yang paling penting nih ya, teman-teman ya. Menghindari tuduhan penjiplakan. Jadi daftar pustaka itu apabila kita mengambil suatu teori nih. Misalnya Bapak membuat karya tulis ilmiah ya tentang komputer. Nah, di situ Bapak mengambil teori tentang pengertian komputer itu apa sih. Nah, di situ Bapak akan mengambil teori melalui buku atau mungkin website. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau Bapak ambil teori dari buku atau website mengenai pengertian komputer tersebut tadi, Bapak harus menyertakan tuh sumber bukunya itu dari mana, siapa yang membuat, judul bukunya apa, terus tahun terbitnya kapan, dan seterusnya ya. Atau misalnya dari website, Bapak juga harus mencantumkan Bapak ngambil dari website mana, link websitenya seperti apa, terus yang membuat website itu siapa, dan seterusnya. Jadi agar menghindari dari tuduhan penjiplakan. Karena setiap teori atau sumber-sumber literatur yang kita ambil untuk kita jadikan bahan di tugas akhir kita atau karya tulis ilmiah kita, itu harus kita cantumkan sumbernya ya atau referensinya ya, agar kita terhindar dari tuduhan penjiplakan. Nah, itu yang paling penting ya, fungsi dari atau tujuan dari daftar pustaka. Oke, mungkin itu ya sekilas tentang daftar pustaka. Sekarang kita coba buat daftar pustaka secara otomatis ya di aplikasi Microsoft Word. Oke, pertama Bapak di sini sudah menyiapkan beberapa contoh ya, judul buku dan ada link website juga ya. Di sini ada
1, 2, 3, 4 judul buku ya. Yang pertama yang ini nih. Satu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga. Ini yang keempat. Oke, ini ya. Yang kelima ini adalah website ya, website. Nah, ini ceritanya Bapak sudah membuat suatu karya tulis ilmiah ya. Nah, ini sumber-sumber literatur yang Bapak pakai untuk mendukung penulisan dari karya tulis ilmiah Bapak. Nah, ini Bapak mau cantumkan nih di daftar pustaka judul buku ini dan link websitenya. Gitu ya, teman-teman. Oke, pertama kita buka dulu ya. Microsoft Word. Seperti ini. Nah, untuk membuat daftar pustaka, kita ke tab menu references ya, teman-teman ya. Tab menu references. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kita klik. Nah, cari bagian citations and bibliography ya. Nah, ini ya. Nah, kan tadi Bapak sudah bilang ya, bibliografi itu adalah daftar pustaka ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya bibliografi. Nah, ini ya, teman-teman ya. Di bagian citation dan bibliografi. Nah, kalau sudah, kita klik tombol insert citation ya. Insert citation. Citation itu apa sih? Citation itu catatan kaki ya, kalau nggak salah. Jadi catatan kaki dan bibliografi itu tadi daftar pustaka. Nah, kurang lebih itu fungsinya sama ya, teman-teman ya. Untuk mencantumkan sumber teori atau tulisan yang kita cantumkan di karya tulis ilmiah kita. Nah, kita klik tombol insert citation, lalu klik ada dua pilihan ya. Kita pilih yang add new source ya. Karena kita mau buat yang baru ya. Oke, di sini ada kotak create source. Nah, di bawahnya ada tulisan type of source. Nah, ini website nih kita pilih. Karena yang pertama tadi buku ya, dari buku sumber literaturnya kita pilih book dulu ya. Nah, kita pilih book. Bapak buka lagi notepad-nya. Nah, ini ya teman-teman ya. Kan yang 1, 2, 3, 4 ini buku ya. Karena ada judulnya nih ya, guru profesional menguasai metode dan terampil belajar. Nah, kalau website kan link ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini karena buku, nih kita pilih type of source-nya book ya. Lalu di bawahnya ada kolom author. Author ini adalah penulis. Ya, kita masukkan nama penulis dari buku tersebut. Nah, ini kita klik tombol edit yang ada di sampingnya. Tadi itu namanya yang pertama. Nah, ini ya, Bukhari Alma. Jadi yang last name-nya itu Alma ya. First name-nya Bukhari. Jadi kalau daftar pustaka itu dibalik ya, teman-teman ya. Jadi kalau namanya ada dua kata dibalik ya. Misalnya kan nama pertamanya itu Bukhari, nama keduanya Alma. Tapi kalau di daftar pustaka dibalik. Jadi nama yang terakhir diawalkan ya, jadi Alma lalu Bukhari. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita klik tombol add lalu oke. Nah, di sini sudah muncul ya autornya atau penulis bukunya. Lalu yang selanjutnya kita masukkan title ya atau judul bukunya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini kita copy aja deh. Guru profesional menguasai metode belajar. Nah, ini ya. Lalu tahun terbit bukunya tadi 2007 kalau nggak salah. Lalu city-nya atau kota dari penerbit bukunya ya. Bandung apa Jakarta tadi ya? Coba Bapak lihat lagi. Oh, Bandung. Bandung. Lalu publishernya atau penerbit dari buku tersebut ya. Publishernya itu Alfabeta namanya. Oke. Alfabeta. Nah, kalau sudah semua nih. Penulisnya sudah, terus judul bukunya, tahun terbit, kota penerbit buku, lalu penerbit bukunya ya sudah semua. Kita klik tombol oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini namanya catatan kaki ya, teman-teman. Kalau ini karena kita buatnya itu daftar pustaka, ini kita hapus aja ya. Kita hapus dulu.
Nah, gimana cara munculin daftar pustakanya di halaman ini? Nah, kita kembali lagi ke bagian citations and bibliography yang ada di tab menu references ya. Kita klik tombol bibliografi ya. Nah, ini kita klik. Lalu kita klik tombol insert ya, insert bibliografi yang ada di bawah ya, teman-teman ya. Kita klik. Nah, muncul ya, teman-teman, seperti ini. Nah, ini ya, Alma B, Alma Bukhari ya, dan disingkat jadi Alma B aja. Lalu tahun terbitnya 2007, tahun terbit bukunya, lalu ini judul bukunya, kota penerbit bukunya, lalu penerbit bukunya. Nah, seperti itu ya untuk daftar pustakanya. Oke, sekarang Bapak mau tambahin daftar pustakanya ya. Misalnya Bapak mau input link website ini. Ini yang nomor 5 ini. Nah, ini kan juga termasuk sumber referensi dari karya tulis ilmiah Bapak. Nah, ini Bapak mau masukkannya. Oke, pertama kita copy dulu nih ya linknya. Lalu kita buka dulu nih di Chrome. Kita buka dulu di Chrome untuk kita lihat siapa penulis dari website ini ya, artikel di website ini. Nah, ini penulisnya nih ya, namanya Ahmadi. Lalu kita lihat dia nulis ini tahun berapa. Nah, ini ada ya nih ya, tanggal publish dari artikel ini yaitu 5 Juli 2014. Nah, jadi kita sudah tahu nih ya, dari artikel ini penulisnya yaitu Ahmadi, dan tanggal publish dari artikel ini adalah 5 Juli tahun 2014. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke Word. Nah, masih di menu references ya, di bagian bibliografi. Nah, sekarang kalau kita mau tambahkan, kita klik manage source ya, yang ada di sini ya, di atas ini manage source. Nah, kita klik, lalu kita nanti muncul kotak seperti ini ya, source manager. Nah, di tengah-tengah ini ada tombol copy, delete, edit, new. Nah, kita pilih tombol new. Lalu muncul kotak create source. Nah, type of source-nya kan tadi book ya yang pertama. Nah, ini kita ganti, kita cari website. Nah, ini ya website. Sudah ada ya websitenya. Oke, pertama kita masukkan author-nya ya, atau penulisnya ya. Klik tombol edit, sama seperti yang buku tadi ya. Tadi kan namanya cuma satu ya, Ahmadi. Nah, karena namanya cuma satu, kita masukkan di bagian first name saja ya, di kolom first name. Kalau nama penulisnya cuma satu. Nah, Ahmadi. Kalau nama penulisnya 3, nah berarti yang di first name kita isi, di middle kita isi, dan di last name juga kita isi. Ini, karena ini cuma satu, jadi kita isi di first name saja. Lalu kita klik tombol add. Oke, nah, sudah ya. Lalu name of web page-nya tadi Kompasiana ya. Kompasiana. Lalu name of website-nya itu www.kompasiana.com. Tahunnya tadi ya, tahun artikel itu dibuat tahun 2014, bulan Juli, day-nya itu tanggal ya, tanggal 5. Nah, URL-nya kita pastekan link ini ya, teman-teman, link yang ini kita copy pastekan ke dalam situ. Nah, ke dalam URL ini. Nah, udah ya. Nah, selanjutnya coba kita klik tombol ini ya, show all bibliography fields. Nah, ini kita checklist ya. Nanti muncul field atau kolom-kolom yang lain ya, teman-teman ya. Nah, ini masih banyak kolom. Nah, Bapak mau isi yang ini nih, teman-teman. Year access, phone access, dan day access. Jadi kan selain kita kasih linknya, di sini kita juga kasih tahu kapan kita ngakses link ini. Itu biar lebih detail ya sebenarnya ya. Kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi ini biar lebih detail kapan kita akses dari link website ini ya.
Nah, misalnya Bapak aksesnya ini tahun 2019. Lalu bulan month aksesnya itu atau bulan aksesnya itu bulan November ya misalnya. Lalu day-nya itu misalnya tanggal 24 misalnya. Nah, kalau sudah, nah misalnya sudah semua nih, ya kita tinggal klik tombol oke. Oke, nah ini sudah ada nih ya, Ahmadi Kompasiana dan seterusnya. Lalu kalau sudah nih kita close saja. Lalu bagaimana caranya memunculkannya di bagian sini ya teman-teman ya, di halaman Word ini. Kan ini baru si Alma aja nih. Gimana tadi kita munculkan yang sudah kita tambahkan tadi ya, link websitenya. Nah, caranya ini tinggal kita klik, kita blok dulu aja nih ya. Yang di bagian Alma ini kita klik, lalu klik kanan. Nah, update field ya teman-teman. Kita klik update field. Nah, muncul ya tuh. Link link website yang tadi Bapak sudah daftarkan ke dalam bibliografinya. Nah, ini ya, Ahmadi 2014 Juli tanggal 5 Kompasiana. Nah, ini ya retrieve ini maksudnya Bapak aksesnya itu tahun 2019 tanggal 24 November gitu ya. Lalu nama websitenya www.kompasiana.com. Nah, ini link yang Bapak akses. Itu ya teman-teman untuk membuat bibliografi. Nah, misalnya nih bibliografinya atau daftar pustakanya sudah jadi semua ya, yang kelima tadi nih. Ternyata tapi ada kesalahan nih, ada kesalahan pengetikan ya atau inputnya ya. Misalnya nih yang ini yang Alma ini ya. Harusnya ini tahun terbitnya 2008 nih misalnya, bukan 2007. Nah, ini bisa kita edit. Cara ngeditnya tinggal kita ke masih di menu references ya, ke manage source lagi ya, manage source. Nah, muncul kotak source manajernya ini. Lalu kita pilih, kita klik yang Alma Bukhari yang mau kita edit ya tadi. Nah, ini Alma Bukhari kan yang mau kita edit, kita klik. Lalu kita klik tombol edit yang ada di tengah. Nah, muncul kotak edit source ya. Nah, kita kan mau edit tahunnya ya. Tadi harusnya 2008 bukan 2007. Nah, ini kita tinggal ganti 2008. Nah, kalau misalnya mau edit yang lain juga boleh ya. Misalnya namanya ada yang salah, bisa kita edit. Atau judulnya juga. Nah, ini judulnya nih ada yang tipe nih ya. S-nya double nih di kata menguasai. Nah, kita hapus itu. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, muncul kotak peringatan seperti ini ya. Do you want to update both list with this change? Nah, kita klik tombol yes saja ya. Kita klik tombol yes. Kalau sudah, kita klik tombol close. Nah, ini kan belum berubah nih. Kita update lagi. Kita klik kanan. Lalu kita update field. Nah, sudah berubah ya. Tahunnya tadi 2007 diganti jadi 2008. Lalu kata menguasainya tadi kan S-nya double. Sekarang S-nya sudah sesuai ya, tinggal satu. Oke, kalau sudah. Nah, ini kan judulnya belum ada nih. Kita tambahin aja judulnya di atas ya. Daftar pustaka. Nah, ini kan harusnya ini kalau sesuai pedoman TA kan jenis fontnya Arial ya. Arial. Nah, lalu ukurannya 12 ya kalau nggak salah. Kalau misalnya salah, kita lihat pedoman buku lagi ya nanti ya teman-teman. Lalu kita boldkan atau kita tebalkan judulnya. Nah, yang ini juga sama nih isi daftar pustakanya. Kita blok dulu semua, kita ganti jadi Arial. Ukuran 12 ya berarti. Oke. Nah, ini kita blok dulu semua. Paragraf spasinya 2 ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya untuk daftar pustaka. Jadi mudah ya teman-teman ya. Di menu referensi semua nih ya, di bagian citations dan bibliografi ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Silakan teman-teman coba
dikerjakan ya tugasnya untuk latihan membuat daftar pustaka ini. Untuk tugasnya, untuk apa namanya, petunjuk tugasnya ada di PDF pertemuan hari ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan boleh japri Bapak atau komen langsung di bagian YouTube ini ya, di komen YouTube ini ya. Oke teman-teman. Apabila ada kekurangan dari penyampaian Bapak mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.